Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, welcome back to my channel di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa aku akan kembali mereview sebuah film dan menceritakan alur film secara detail. Kali ini kita akan membahas tentang film Bad Genius. Bad Genius adalah film Thailand yang dirilis pada 2017 silam. Film ini menceritakan kecurangan pada ujian masuk perguruan tinggi di beberapa negara Asia. Alur film ini bermula ketika ada seorang siswa yang bernama Lin. Ia merupakan siswa pindahan dari sekolah lain ke sekolah bergengsi di kotanya. Ia adalah bintang kelas dan seluruh nilainya pun nyaris sempurna. Lin juga menjuarai berbagai turnamen dan olimpiade. Bahkan ketika menemui kepala sekolah, ayah Lin membawa semua piala yang ia punya untuk ditunjukkan kepada kepala sekolah yang baru. Awalnya, Lin tidak ingin pindah karena menurutnya akan menghabiskan banyak sekali ongkos perharinya untuk bisa sampai ke sekolah populer itu. Akan tetapi, kepala sekolah meyakinkan Lin bahwa ia akan mendapatkan beasiswa, sehingga semua ongkosnya akan ditanggung oleh pihak sekolah. Lin akhirnya menyetujui dan bersekolah di sekolah tersebut. Sebagai anak baru, Lin tidak mempunyai banyak teman. Ia akhirnya berkenalan dengan teman sekelasnya yang bernama Grace. Grace adalah gadis ceria dan senantiasa bermain bersama Lin. Berbanding terbalik dengan Lin, Grace bukanlah anak yang pintar. Ia kerap kali mengalami beberapa masalah ketika menghadapi soal ujian. Nilainya pun dapat dikatakan anjlok tiap semesternya. Suatu sore, Grace bercerita kepada Lin bahwa ia sangat sulit menerima pelajaran, terutama matematika. Lin pun mencoba membantu dengan mengajarkan salah satu rumus matematika yang sulit bagi Grace. Ketika ujian berlangsung, Lin melihat rata-rata soal yang keluar adalah bab yang telah ia pelajari bersama Grace. Lin khawatir Grace akan mengalami kesulitan, kemudian ia pun mendapatkan ide. Ia menulis kunci jawaban di atas penghapus pensil dan meletakkannya ke dalam sepatu. Ketika pengawas ujian lengah, ia melempar sepatu tersebut ke bangku Lin. Sayangnya, ketika Grace mencoba melemparkan sepatu ke arah Lin, sepatu tersebut justru sampai ke depan dan hampir saja diketahui oleh pengawas. Akan tetapi akhirnya Grace dapat mengambil contekan tersebut dari dalam sepatunya. Grace akhirnya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ia kemudian mengajak Lin untuk merayakan hal ini bersama dengan pacarnya yang bernama Pat. Pada awalnya mereka mengobrol santai, akan tetapi Pat ternyata mengetahui bahwa Grace telah dibantu oleh Lin ketika ujian. Pat akhirnya mengajak Lin untuk bekerja sama. Ia mengatakan bahwa jika nilainya meningkat, ayahnya akan membelikannya sebuah mobil baru. Pat juga mengatakan bahwa ia akan membayar Lin sebesar 1,2 juta untuk setiap mata pelajaran. Lin awalnya menolak, namun Pat mengatakan bahwa ayahnya telah membayar uang kepada kepala sekolah dalam jumlah yang cukup besar. Menurutnya, semakin bodoh siswa, maka semakin mahal bayarannya untuk masuk ke sekolah itu. Awalnya Lin tak percaya karena ia penerima beasiswa. Namun, Pat mengatakan bahwa anak-anak beasiswa juga membayarkan uang teh ini kepada kepala sekolah. Lin sangat kecewa mendengar pernyataan Pat dan akhirnya menyetujui rencana itu. Pat mengajak 5 orang temannya untuk bergabung agar dapat memberikan uang yang banyak untuk Lin. Mereka pun diajak Lin pergi ke sebuah ruangan untuk mempelajari kode yang akan mereka gunakan ketika mencontek. Lin akan menggunakan kode piano untuk setiap jawaban A, B, C, dan juga D. Dengan metode ini, tentu saja para guru tidak akan mencurigai mereka sama sekali. Pat dan teman-temannya pun sangat puas dengan hasil ujian mereka. Pat bahkan dihadiahi mobil keluaran terbaru oleh ayahnya karena telah berhasil menaikkan nilai sekolahnya. Lambat laun, berita kelas musik piano ini akhirnya menyebar. Beberapa siswa lain pun ikut membayar Lin sebesar 1,2 juta untuk setiap kunci jawaban pada satu mata pelajaran. Lin mempunyai teman yang cukup pintar bernama Beng. Beng adalah seorang anak buruh cuci yang juga menerima beasiswa yang sama dengan Lin. Berbeda dengan Lin, Beng adalah seorang anak yang jujur dan tidak ingin memberi contekan kepada siapapun. Suatu hari, saudara Beng yang bernama Tong meminta agar Beng mau memberikannya contekan. Ia berjanji akan membayar Beng sebesar 1,2 juta. Tong juga keceplosan jika ia sangat sulit mengingat kode piano yang digunakan oleh mereka. Beng yang tak mengerti maksudnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Ketika ujian berlangsung, Beng melihat gelagat Tong yang ingin mencontek Lin. Ia pun segera mengingatkan Lin dan melaporkan hal ini kepada pengawas ujian. Saat melaksanakan ujian, ternyata ada 2 jenis set soal yang berbeda di setiap barisnya. Hal ini tentu saja menyulitkan Lin karena ia harus menyelesaikan 2 set soal. Lin yang kebingungan kemudian bertukar set soal dengan Tong yang berada di sebelahnya.
Beruntung mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua soal tersebut. Ketika waktu istirahat tiba, Lin dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beng melaporkan bahwa Tong telah mencontek Lin. Pengawas berkata bahwa mereka tidak bisa mencontek karena ada 2 buah set soal yang berbeda. Ketika Lin akan pergi, kepala sekolah heran kenapa lembar jawaban Lin ada pada set yang seharusnya bukan miliknya. Orang tua Lin kemudian dipanggil ke sekolah. Beng lagi-lagi mengatakan bahwa Lin melakukan hal ini untuk mendapatkan uang. Hal ini dikatakan Beng karena sebelumnya Tong juga menawarkan akan membayarnya jika memberikan contekan. Lin kemudian disidang di ruangan tersebut. Ketika kepala sekolah menyinggung perihal tidak diperbolehkannya menghasilkan uang dari sekolah, Lin tersenyum dan berkata bahwa hal ini sama saja dengan perlakuan kepala sekolah yang meminta uang teh kepada seluruh wali murid. Kepala sekolah pun marah dan mengingatkan ayah Lin untuk mengajarinya sopan santun. Sesampainya di rumah, Lin dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Ayahnya sangat marah hingga membuang kemeja yang telah diberikan oleh Lin. Lin kemudian dihapus dari daftar penerima beasiswa. Sementara itu, orang tua Pat mengajak Grace bertemu dan berterima kasih karena nilai Pat melonjak naik ketika ia bersama Grace. Orang tua Pat berencana untuk menyekolahkan mereka berdua ke Universitas Boston. Grace tentu saja kebingungan karena untuk masuk ke universitas internasional tersebut, mereka membutuhkan nilai STIK yang cukup memuaskan. Ia kemudian meminta Lin untuk membantu. Lin awalnya menolak karena ujian STIK sangatlah ketat dan sulit untuk memberikan contekan. Namun ketika Lin melihat ada seorang ayah yang menelpon anaknya pada negara yang berbeda, ia segera ingat bahwa ujian STIK dilaksanakan di beberapa negara yang tidak memiliki waktu yang sama. Ia kemudian menemukan ide yang memungkinkan untuk membantu Pat dan juga Grace. Lin kemudian menceritakan rencananya kepada Grace dan juga Pat. Lin akan mengambil ujian STIK di Sydney, Australia karena memiliki waktu yang lebih cepat 4 jam lebih awal daripada Thailand. Lin juga berkata bahwa mereka membutuhkan setidaknya 30 klien agar bayaran mereka sepadan. Akan tetapi, Lin tidak dapat menghafal seluruh kunci jawaban yang berjumlah 100 tersebut. Sementara itu, Beng yang sedang mengantarkan pakaian kepada pelanggannya dikeroyok oleh beberapa pria yang mengaku telah mengalami kerugian karena sepeda motor Beng mengenai kaca spion mobilnya. Beng tak dapat melawan dan akhirnya pingsan. Ketika bangun, Beng ternyata telah berada di sebuah pembuangan sampah yang sangat luas dengan wajah babak belur. Tong berkata bahwa Beng tidak dapat mengikuti ujian beasiswa karena tertimpa masalah tersebut. Hal ini menguntungkan Lin dan teman-temannya karena Beng sepertinya akan mau mengikuti rencana mereka jika dibujuk. Pat kemudian melakukan presentasi untuk menarik teman-temannya agar ikut andil dalam kecurangan ujian STIK. Mereka akan menggunakan kode barcode yang ada di pensil jawaban. Setiap kode barcode memiliki makna A, B, C, dan juga D pada setiap barisnya. Ternyata ada lebih dari 30 orang yang ingin mengikuti hal ini. Mereka pun membayar biaya penebusan kunci jawaban kepada Pat dan teman-teman lainnya. Sementara itu, Lin mencoba datang ke rumah Beng dan mengajaknya untuk berpartisipasi. Beng pun jelas menolak. Lin memberikan sebuah kartu nama yang beralamatkan di rumah Grace kepada Beng jika nanti Beng berubah pikiran. Tanpa disangka, Beng akhirnya menyetujui rencana ini. Beng datang ke rumah Grace dan Lin menjelaskan semuanya. Mereka terus berlatih setiap hari dan melakukan beberapa simulasi untuk mengirim kunci jawaban. Ketika mereka berlatih untuk mengelak jika ketahuan, Pat tak sengaja berkata bahwa Beng telah dikeroyok dan dibuang ke tempat pembuangan sampah hingga ia tak jadi mengikuti proses seleksi beasiswa. Beng sangat marah mengetahui bahwa Pat lah yang ternyata berada di balik insiden itu agar Beng mau menjadi bagian dari kecurangan mereka. Beng berniat membatalkan semuanya, begitupun Lin. Akan tetapi, Beng mengatakan tak apa jika ia tak berhasil dapat beasiswa tersebut. Asalkan, kelak mereka mendapatkan bayaran yang fantastis atas kerja keras mereka dalam mengirimkan kunci jawaban STIK. Keesokan harinya, Lin dan Beng kemudian terbang ke Sydney. Lin beralasan kepada ayahnya bahwa ia akan mengikuti lomba perwakilan dari sekolah. Ayahnya pun percaya dan mengiyakan. Di Sydney, mereka menyembunyikan ponsel yang akan mereka gunakan di dalam toilet. Sehingga jika jam istirahat berlangsung, mereka dapat mengirimkan jawabannya. Lin bertugas menghafalkan kunci jawaban yang telah ia kerjakan dari nomor 1 hingga 50 yang berupa pilihan ganda. Sementara Beng menghafalkan kunci jawaban dari nomor 51 hingga 100. Ketika jam istirahat, mereka kemudian segera berlari ke kamar mandi untuk mengirimkan kunci jawaban. Sementara itu, Pat, Grace beserta seluruh kliennya telah menunggu di dalam garasi sekaligus ojek yang telah mereka sewa demi mengantar mereka ke lokasi ujian. Pat dan Grace yang menerima kunci jawaban dari Beng kemudian segera mencetak barcode dan menempelkannya di pensil ujian yang akan mereka gunakan. Pada sesi 1 dan juga 2, semua berjalan lancar. Akan tetapi ketika Lin dan Beng akan mengirimkan kunci jawaban sesi ketiga,
Bank ketahuan dan tim penyelenggara yang telah menaruh curiga kepada Bank segera mengikuti Bank ke dalam kamar mandi dan memintanya untuk keluar. Bank yang sedang mengirimkan kunci jawaban tentu saja gugup dan mengulur waktu agar tak ketahuan. Setelah ia selesai mengirim seluruh kunci jawaban, ia kemudian berniat untuk menghanyutkan ponsel yang ia bawa namun tak berhasil. Pihak penyelenggara kemudian bertanya secara serius kepada Bank tentang apa yang telah ia lakukan di dalam toilet. Sementara itu, Lin yang juga dicurigai berhasil menyembunyikan ponselnya di dalam sepatu, walaupun ia belum sempat mengirimkan kunci jawaban. Ia sangat gugup karena melihat Bank yang ketahuan dan ia akhirnya harus berjuang sendiri pada sesi 4. Sementara itu, seluruh teman-temannya panik karena Lin belum mengirimkan kunci jawaban pada sesi 3. Sementara itu, ayah Lin menemui Pat dan Grace yang sedang terburu-buru. Ia menanyakan keberadaan Lin dengan marah. Namun Grace mengatakan bahwa Lin berpacaran dengan Bank dan berlibur bersama ke Sydney. Lin kesulitan mengingat kunci jawaban karena ia seorang diri dan juga gugup. Ia akhirnya menggunakan kode piano yang biasa ia gunakan ketika memberikan contekan. Lin yang telah diburu waktu kemudian sengaja memuntahkan isi perutnya agar diperbolehkan keluar dari ruangan dengan alasan sakit. Pihak pengawas pun tak punya pilihan dan mengizinkan Lin. Lin berjalan keluar dan bersembunyi dari tim penyelenggara yang juga mencurigainya. Setelah melalui banyak hal, Lin akhirnya dapat pergi dan kemudian masuk ke stasiun bawah tanah. Tetapi Lin terlambat masuk kereta dan ia pun berlari untuk mengirimkan kunci jawaban tersebut. Sementara itu, salah satu pihak penyelenggara terus mengejarnya hingga sampai di ujung stasiun. Lin akhirnya selesai mengirimkan kunci jawaban tersebut. Ia kemudian kembali memuntahkan isi perutnya dengan mengkonsumsi biskuit dan juga susu coklat. Pihak penyelenggara mengira Lin benar-benar sakit. Namun, Lin tetap harus kembali ke gedung penyelenggara demi membuktikan kecurangan mereka. Lin kemudian membuang ponsel yang ia gunakan ke dalam salah satu tas wanita sehingga tidak akan bisa ditemukan. Lin mendapat kabar dari pihak kedutaan Thailand bahwa Bank akan didiskualifikasi selamanya dari ujian stick dan akan dilaporkan ke pihak sekolah. Lin merasa sangat bersalah karena telah melibatkan Bank ke dalam masalah ini. Sementara Lin dapat dibebaskan karena pihak penyelenggara tak menemukan bukti kecurangan yang dilakukan oleh Lin. Lin akhirnya pulang ke Thailand seorang diri. Ia disambut oleh Grace dan juga Pat yang tidak mengetahui bahwa Bank ketahuan. Mereka menyambut Lin dengan gembira, namun Lin justru marah karena mereka tak berempati sama sekali dengan kejadian yang menimpa Bank. Lin kemudian pergi meninggalkan mereka dan disambut ayahnya. Lin yang merasa bersalah kemudian menangis di pelukan ayahnya. Ayahnya mengira masalah yang dihadapi Lin tidaklah serumit ini, melainkan hanya takut tidak direstui berpacaran dengan Bank. Di malam harinya, Pat dan teman-temannya merayakan pesta atas kelulusan mereka mengikuti ujian stick. Akan tetapi, Lin memilih di rumah dan menjauh dari mereka semua. Lin kemudian mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang guru. Ketika proses wawancara berlangsung, ia tak mengelak bahwa ia telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Dan hal tersebut akan ia gunakan untuk mengajari dirinya sendiri dan orang lain. Sementara itu, Bank dikeluarkan dari sekolah karena kejadian yang memalukan tersebut. Karena terlanjur malu, Bank mengajak Lin kembali melakukan kecurangan untuk menjadi joki pada ujian GET-PAT atau tes potensi akademik. Lin tentu saja menolak karena ia benar-benar akan berubah. Bank juga mengancam bahwa ia akan melaporkan Lin kepada semua orang bahwa ia juga melakukan kecurangan pada saat ujian stick. Lin tidak peduli, ia lebih memilih dilaporkan daripada harus melakukan hal tercela itu lagi. Lin kemudian mengakui kecurangan tersebut kepada ayahnya. Ayahnya tetap memberikan dukungan. Bahkan ketika Lin akan mengakui semua teknik dan perbuatannya dalam kecurangan ujian stick kepada media.